Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, karena Dia adalah Maha berkehendak. Maka ketika Ia berkehendak, apapun yang menjadi kehendaknya akan terjadi. Dan manusia, hewan, bahkan malaikat sekalipun tidak akan pernah mampu untuk menghalangi kehendaknya, karena Ia sama sekali tidak bisa diganggu, tidak dipengaruhi. Ia Maha bisa, Maha hebat pokoknya. Dan segala sesuatu itu pasti bisa terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, karena dunia adalah tempat segala kemungkinan. Maka dari itu, kamu, aku, atau siapapun, jangan pernah berputus asa, jangan pernah berkecil hati, selalu berusaha, berdoa, tawakal kepada Allah Ta'ala. Insya Allah sesuatu akan terjadi sesuai apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dan jangan pernah memaksakan untuk sesuatu itu harus terjadi, karena belum tentu apa yang menurut kita baik itu adalah baik sebenarnya. Barangkali sesuatu yang telah kita damba-dambakan ternyata justru di situ tempat kerusakan. Maka dari itu, selalulah berserah diri kepada Allah Ta'ala, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Sesuatu yang akan terjadi atas kehendak ilahi, bukan siapa-siapa. Jadi mintalah hanya kepada Allah Ta'ala, karena Ia yang Maha Kaya, yang Maha Perkasa, Maha Bisa segalanya. Jangan pernah menyekutukan Ia dengan siapapun, karena selain Dia, kemampuannya adalah cuma imitasi, cuma bayang-bayang belaka. Manusia itu sama sekali tidak bisa apa-apa tanpa Allah menghendaki, tanpa Allah memberikan suatu kuasa kepadanya. Maka tetaplah berpegang teguh, menyembah, berpasrah hanya kepada Allah. Toh meminta bantuan kepada manusia, kepada sesama itu boleh, tapi jangan pernah menggantungkan diri kepada yang namanya manusia. Tetap bergantunglah kepada Allah. Jadikan manusia hanya sebagai perantara. Ketika kita sakit, kita minta kesembuhan kepada Allah melalui perantara dokter memberikan obat kepada kita, bukan kita meminta kesembuhan kepada dokter. Apalagi orang-orang zaman sekarang yang pikirannya, pola pikirnya sangat sempit sekali. Ketika dilanda kesempitan, kesusahan ekonomi, banyak orang-orang yang berpikir ia bukan berlari kepada Tuhan, tapi berlari kepada dukun atau yang sebagainya. Percayalah, dukun itu tidak bisa apa-apa. Kamu minta kaya, pesugihan kepada dukun, lihat dukunnya dulu. Orang dukunnya juga tempatnya semrawut, gelap, gak punya apa-apa. Ketika kamu datang ke dia juga minta mahar beberapa duit, beberapa juta. Oh, kamu malah minta kekayaan kepadanya, orang dia juga masih minta kepadamu. Maka dari itu, mintalah hanya kepada Allah. Kamu meminta kepada Allah, meminta kaya, Allah tidak pernah meminta uangmu sama sekali. Dari mulai kecil sampai besar segini, aku dan orang-orang yang lain juga tidak pernah memberikan uang kepada Allah, meskipun hanya 5.000, gak pernah. Allah tidak pernah meminta, karena Ia adalah yang Maha Kaya. Benar, Allah itu Maha Kaya. Maka mintalah hanya kepadanya. Dan kita ini bisa bercermin kepada kisah Nabi Zakaria, yang setelah sekian lama berumah tangga, Nabi Zakaria dan istrinya juga belum dikaruniai seorang anak sampai usianya menjelang senja. Namun Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa. Dia terus memohon pada Allah, sampai akhirnya Allah itu mengabulkan doanya. Istrinya yang sudah tua mandul, akhirnya mengandung
dan melahirkan seorang anak yang juga menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Yahya. Karena Allah Maha Bisa, seorang wanita yang sudah tua renta mandul pula. Kalau menurut logika kita, sangat tidak masuk akal akan bisa mengandung. Sudah menopause, udah kering, gak bakal bisa mengandung apalagi melahirkan seorang anak. Di samping Nabi Zakaria yang juga sudah tua renta, kakek-kakek gampangannya lah, meminta anak. Tapi wong namanya Gusti Allah Maha Bisa, ya gak apa-apa meminta kepada Allah. Minta apa saja kepada Allah, bahkan ketika alas kakimu rusak, minta juga kepada Allah, gak apa-apa. Pulsamu habis, minta kepada Allah melalui kamu berbicara kepada orang tuamu, gitu, gak apa-apa ya. Sudah tua renta, sepasang suami istri, Nabi Zakaria dan istrinya tua renta, mandul juga, meminta anak. Dan dengan kuasa Allah menakdirkan istrinya itu bisa mengandung, hingga pada akhirnya ia mempunyai anak. Dan kerennya lagi, langsung oleh Allah diberi nama. Namanya siapa? Yahya. Bukan orang tuanya yang memberi, tapi Allah sendiri yang menamakan anak itu bernama Yahya, yang kelak ia juga akan menjadi nabi penerus daripada bapaknya. Maka sangat wajar sekali yang namanya manusia ini pasti ingin mempunyai keturunan. Maka apabila ada seorang pasangan suami istri tapi toh tidak mengharapkan keturunan, maka fix di hatinya, di otaknya ada banyak kerusakan. Ada niat-niat buruk yang terpelihara, yang sementara belum terkuak apa saja. Bahkan Rasul itu pernah menginginkan mendambakan bahwa kelak ia pingin banyak-banyakan umat. Ya udah, minta diberi keturunan yang soleh dan soleha. Semakin banyak keturunannya, semakin enak hidupnya, semakin berkah. Banyak anak, banyak rezeki juga, ya. Dan kemana seorang hamba akan mengadu bila dalam kesulitan, dan kemana pula seorang hamba akan meminta bila tidak kepada tuannya, karena hanya tuannya yang maha kuasa atas dirinya. Siapa? Allah Ta'ala. Begitu pula halnya dengan yang namanya manusia. Manusia adalah seorang hamba Allah, dan sudah sepatutnya meminta hanya kepada Allah yang maha berkuasa penuh atas manusia. Bila bukan kepada Allah, kemana gerangan kita berkeluh kesah? Karena hanya Allah sajalah yang menggenggam semua urusan. Minta kepada Allah, berdoa, wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat, kamu harus sabar dan senantiasa tetap menjalankan perintah Allah, sholat dan juga usahanya. Sholat itu ada yang mengatakan doa juga. Maka apabila kamu menghendaki sesuatu, maka jangan pernah berhenti daripada berdoa kepada Allah. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, Imam Ghazali itu pernah berkata, apabila kamu meminta kepada Allah sesuatu, maka sebelum sesuatu itu terkabul, kamu jangan sekali-kali berhenti untuk makan atau minum. Berdoa terus. Sebelum doa itu terkabul, jangan makan dulu. Seperti itu. Berarti kita minta apa itu gitu ya, seminggu belum terkabul kita nggak makan, ya nggak kayak itu juga. Tapi kita meminta makannya tetap secukupnya, jangan banyak. Tetap fokus kita berdoa. Ya udah, apabila kita sedang dalam keadaan lapar, ya udah makan dulu. Udah makan terus kita berdoa lagi.
Begitu. Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya, dan supaya kita lebih sungguh-sungguh dalam berdoa, bukan main-main saja gitu ya. Semoga bermanfaat dan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa hanya bermunajat, hanya meminta, hanya menggantungkan diri kepada Allah, dan kita selamat daripada berbagai bala bencana cobaan. Allahumma amin.